Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma rabbina wa din asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sayyidina bil amni wa taqwa wa rusulna liman nabiya wa ala salihah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan taufik dan hidayah-Nya, juga kesehatan dan keafiatan kepada kita. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita serta amal ibadat yang lainnya dan demikian juga amal kebajikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga hari ini adalah hari wafatnya Siti Khadijah Ummul Mukminin, yaitu istri Nabi SAW yang tercinta. Beliau wafat di tahun 10 Hijrah. Jadi tepatnya pada 11 Ramadan. Ada yang sesuatu yang dapat kita ambil pelajaran, yaitu di mana wafatnya beliau dalam keadaan sangat memprihatinkan, karena beliau asalnya orang kaya tapi karena beliau setelah sudah masuk Islam, kawin dengan Nabi, lalu Nabi diangkat menjadi Nabi. Beliaulah orang yang pertama memeluk agama Islam. Kemudian kalau beliau salat bersama dengan Nabi, lalu yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidatuna
Khadijah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi mengatakan ujidani bisa alamin arba, wanita utama di dalam dunia itu ada 4. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua Siti Fatimah, yang ketiga Siti Maryam, yang keempat Siti Asiyah binti istri daripada Fir'aun. Jadi Siti Khadijah ini adalah Nisa'ul Alamin, Nabi Nisa'ul Alamin. Beliau setelah memeluk agama Islam, beliau selalu mengorbankan bahkan semua harta beliau dikorbankan sedih untuk Allah dan untuk Rasulnya, untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan umat. Mana pertama ikut Nabi itu banyak orang-orang yang miskin, bahkan belum saya. Jadi beliau yang bukan sahaya, yang mendapat tekanan daripada tuannya, penyiksaan dan lain sebagainya, itu beliau membantu dengan harta beliau, sehingga beliau sampai jatuh miskin. Ketika beliau wafat, hanya selembar di awak, baju yang ada di awak sedikit saja ada, dan bajunya itu pun sangat lusuh, dan bahkan ada tambalan-tambalan, bahkan banyak tambalannya di baju Sidin. Selembar di awak ada. Jadi Sidin karena harta Sidin dikorbankan Sidin untuk perjuangan Nabi SAW, memperjuangkan agama Allah dan untuk membantu kaum muslimin. Oleh sebab itu Nabi ketika wafat Siti Khadijah ini sangat terpukul dengan perasaan sedihnya, sangat sedih Nabi itu. Bahkan tahun 10 itu disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita, karena tahun 10 itu istri beliau yang sangat dicintai Siti Khadijah wafat pada ketika itu. Kemudian kita di bulan Ramadan ini hendaklah menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya, sebab Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur, semulia-mulia bulan. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika datang Ramadan, ada riwayat bahwa beliau bersabda, "Nabi atakum Ramadan Sayyidus Syuhur." Telah datang kepada kalian Nabi bulan Ramadan, dia adalah penghulu sekalian bulan. Marhaban bihi wa ahlan, dan sambutlah Nabi kedatangannya dengan perasaan gembira dan bahagia. Penting kita dengan kedatangan bulan Ramadan, dengan bertemunya bulan Ramadan, kita tuh menanamkan di dalam perasaan kita rasa gembira dan rasa syukur atas kedatangan bulan Ramadan. Jadi bahkan ada hadis juga diriwayatkan, walaupun hadisnya itu dipermasalahkan sebagian ulama, ada yang mengatakan gaib, bahkan ada yang mengatakan palsu. Itu Nabi
Fariha bidukhuli Ramadan haramalah jasadahu minan niran. Barang siapa ujian Nabi yang gembira hatinya dengan bertemunya bulan Ramadan, karena dia menangi bulan Ramadan gembira hatinya merasa suka, maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan jasadnya daripada api neraka. Jadi hadis itu walaupun gaib, bahkan ada yang mengatakan palsu, itu maknanya itu bisa jadi terima, sebalik ada yang mengatakan dia namanya apa, suka itu aja masuk surga. Kalau misalnya daripada apa yang akan diharapkan jasadnya dari apa yang neraka, ini masuk surga. Sebab kita tuh di bulan Ramadan, ulama-ulama sering membacakan fadilat Ramadan supaya kita tuh gembira, Kalau dengan kegembiraan itu kalau ada stres, itu bulan Ramadan ini macam-macam banyak masalah. Minyak goreng langka, BBM naik, salah gagalaran, macam-macam. Macam-macam masalah kehidupan. Bahkan mengarang hidup di dunia ini macam-macam cobaan. Jadi ya kehidupan dunia itu kayak itu kan, tanda kita terima dengan ikhlas. Apalagi bulan Ramadan ini adalah bulan yang kesabaran, kita melatih kesabaran kita menghadapi kesusahan bulan Ramadan tersebut. Jadi perlu kita tahu jangan stres. Bila stres kita tuh orangnya lapar, beri kata kawan, orangnya pulang stres. Mengatakan ujian Nabi min abdin au matin salat fi lailatin minhu kataballahu lahu bi kulli sajdatin alfan wa sab'u mi'ati hasanah. Tidaklah ujian Nabi seorang hamba, baik dia laki-laki atau perempuan, sembahyang dia di malam Ramadan, apalagi kalau siang Ramadan puasa, jadi berangkat puasa sembahyang, puasa mana pahala puasa, berangkat pahalanya. Kalau ini malam hari sembahyang maghrib jadi berbuka ada. Kemudian sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang rawatib dan ba'diyah. Kemudian pulang sembahyang isya pulang berjamaah, sembahyang yang rawatib pulang ba'diyahnya pada tatinggal, tarawih pulang 20 pulang, ada 4 dan 11. Kadang-kadang 11. Jadi 20. Witir kurang 3. Karena hendak bersahur daripada makan sambil ngantuk, baru sembahyang supaya segar. Sebaik kurang tahajud. Aman pada Ramadan tagawilah saya kebanyakan sembahyang. Ada tagawi. Ramadannya walaupun puasa dan berbuka puasa dengan asal nyawa hendaknya berada, tapi dikatakan kalau kita kalau bagi sesampaikan sebab tarawih itu Ramadan aja kesabatannya pada Ramadan, maka ujian Nabi pahalanya tadi ditulis ujian Nabi kata Allah lahu bi kulli sajdatin alfan wa sab'u mi'ati hasanah, ditulis setiap sujudnya 1.700 kebajikan. 1.700 kebajikan. Kemudian ujian Nabi wa bana lahu baitan fil jannah min yaqutatil hamra, dan dibangunkan pulang baginya rumah di dalam surga dari batu permata yakut merah. Jadi bahkan rumah dari batu permata.
Nah, jadi dalam dunia ini rumah dari batu permata. Ada menyebutnya. Sebuah dari batu permata. Istana mengajar dia dari batu permata. Kemudian uji Nabi lahu sabuna alfa babin. Rumah itu perang pintunya 70.000 pintunya. Ada rumahan. 70.000 semua yang anjingnya. Makanya itu kalau bak kacing picuan. Ada apa? Ini yang belum segitu. Bila kita hendak keluar, pintu kita buka sorangan. Kayak di airport, hotel. Ya kita sampai kan di penelang kan terbuka. Ada orang, ada orang anak, tawangnya sebelah. Kalau hendak keluar. Belum lagi sampai ke badan anaknya kan mau terbuka, nah dia mau terbuka untuk bolehnya, boleh adanya orang lalu, dia orang lalu, anak keluar, terbuka, buka aja sedikit, tutup. Dia kata misalkan itu terbuka aja. Jadi apa namanya? Kemudian uji Nabi likuli babin masra'ani, setiap pintunya pulang dalam pintunya nih. Kadang yang seperti udah kayak ini kan dua dalam pintunya. Kadang lawang kipas terus tingginya. Sebab itu lawang kipas terus itu tak ulur ini, tak ulur. Lawang di surga itu dua. Min zahabin uji Nabi min musihu min yaquttatil hamra. Dari emas pintunya bilang bertatakan batu permata. Hidupnya emas tak pulang berdekat. Di dalam dunia ini ada rumah nambah pintu emas. Ka'bah jabat nambah pintu emas tak. Ka'bah di Makkah pintunya emas. Tapi settingannya pintunya ini 70.000 pintunya. Jadi orang yang meyakini apa yang dikatakan Nabi meyakininya. Bila ada turun sama lapan jam, ada tempat tarawih itu, malah sarung tigenannya. Kamu ini yang kata sama dengar atau mendengar kan mungkin, mungkin jengkai itu. Atau dalam hadisnya dari usia 7 karena Nabi itu mengatakan di Nabi surga itu malah ainun rahat wala uzunun sami'at wala hatta ala qalbi basar. Kada pernah dilihat oleh mata kepala, kada pernah didengar oleh telinga. Lalu sekian mendengar dalam dunia ini rumah 70.000 itu pintunya bisa dengar. Masjidil Haram itu aja ada 100.000 pintunya. Pergi biar jemaah atau dia masuk Masjidil Haram dah. Bila keluar hilang sandal. Ada sandal nih. Tapi nah dia hilang sandal. Padahal salah keluar. Sandalnya ada hilang ada. Salah keluar tapi menyakan pintu. Iya. Karena bila yang biasa bayangan ada sapi orang, betul yuk nangkayangan gunung anak sandal orang salah keluar beretan. Jadi, emas pun, makin pun di dalam dunia ini, tahu kumpulkan duit sama nakar emas. Kawan nakar emas 10 dirham, ulah rantai, dua kapasan. Pakai bawa sarapnya pas rambutnya jemprit. Bingung
Ada bapak orangnya. Masih apa terus sampai dia beli motornya ada motor, sampai dia motor. Nah ini pintu rumah masuk sudah. Dia menalain enggak. Wala hatara ala kalbi besar. Kada pernah terlintas di hati manusia. Walaupun dia mendengar itu kisahnya, kita bila masuk ke surga takjub yang masuk ke surga. Mama ajar harapnya surga. Apa dia menuju ke orang ini? Harapnya surga. Ajar kena. Sebut kata kau dikisahkan surga. Kayak banyak orang kisahkan surga itu jauh lebih baik daripada apa yang diceritakan. Tapi kenapa orang kisahkan sih dengan surga itu, keindahan surga itu pada orang dikisahkan. Nabi mengatakan Nabi kada pernah dilihat mata kepala, kada pernah didengar oleh telinga, kada pernah terlintas di hati. Kayak pada yang bayangkan surga itu kada pernah. Nah kalau kita bayangkan. Bisa surga ini memang sama aja, sama kata ulang. Tadi lalu kita tuh yang mendengar panggilan kita lalu jangka Quran. Tadi kontrak asal rugi. Namun nang kada kalan Jakarta, kadang-kadang sakit kepala sedikit gen. Di sana aja parai kalau malam ini tarawih. Soalnya malam besok nyangat sekalinya. Ujian Nabi lau ta'alamu ummati ma fil atamati wa subhila wa ala atau walau habuan. Ujian Nabi, jika sekiranya umatku itu mengetahui kebaikan pahala sembahyang subuh berjamaah dan sembahyang isya berjamaah, niscaya akan mereka datangi jelas berkisut pada kau berjalan jelas berkisut datang jakanya dia begini aja Abdul di rumah sembahyang Abdul di rumah sembahyang. Ya itu apa namanya masalahnya pulang ujian Nabi janganlah dilarang wanita turun ke masjid. Ke masjid itu jemaahnya yang dilarang. Nah, kecuali kalau ini macam-macam di masjid, kita ambil kesempatan ke masjid ke banyak belalah gerai menang ke masjid. Tahu ini belakan fitnah. Jadi ke masjid tapi yang sembahyang antar bibinian banyak harum ini kada boleh. Allah banyak harum nang menyeletak-tak. Menyeletak. Lalu sepajar ini mau dua orang apa nang minyak harum nang sebut kalau itu nang kayak pengantin. Itu ini belakan fitnah antaranya. Ibnu Abbas ada yang melihat apa namanya di warung lihat ini soalnya ujar Sayyidina Abbas kada cukup pahala ikamna di masjid itu untuk membayar menanggal dosa menimbulkan fitnah. Jadi jangan menimbulkan fitnah wanita. Jadi kalau situ bujur ke masjid masjid mengambil kesempatan berpacaran kan. Jadi orang besar bujur-bujur untuk beribadah dan mengambil mana jangan dilarang. Kemudian diulang ujian Nabi. Wa ta'ata maqbulah, ketaatan bulan Ramadan itu diterima apa? Artinya harapan amal ibadat yang kita lakukan di bulan Ramadan itu
Nah, itu harapan diterima itu lebih besar dibanding di hari-hari nan lain. Kenapa? Karena aja Nabi Inna abwaba sama wa abwabal jannah tuftahu li awwali lailatin min safri Ramadan. Sesungguhnya ujian Nabi pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibukakan sejak awal malam Ramadan. Ini mulai malam Ahad. Mungkin mulai ya Ramadan. Ada orang dalam sakit apa? Nah, ada getong nang keyakinan masing-masing. Bisa dipermasalahkan kita. Nah, jadi ujian Nabi Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga sejak awal malam Ramadan. La tuqlaqu ila akhiri lailatin, dan kada ditutup kecuali habis Ramadan. Jadi ini bukan pintu-pintu langit dan surga. Segenap pintu langit itu dibukakan. Sebab setiap amal ibadat yang kita lakukan atau amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya itu naik ke langit. Bila ada bulan Ramadan, pintu langit itu ditutup. Bila ini yang ada naik, entah malaikat penjagaan pintu langit itu kan langsung meriksanya. Bila yang ada, datang ditambahnya kan, atau kalau ditelitinya, periksanya, yang teliti, apakah yang datang tuh patut untuk dibukakan, pantas untuk dibukakan pintu langit atau kada? Pilihnya pantas patut untuk dibukakan, lalu dibukakannya pintu langit. Lalu alamat kenaikannya. Pilihnya kada pantas untuk dibukakan, tadi dibukakannya pintu langit. Lalu pahala amal itu awang-awang. Itu namanya amal yang madruk, pintu langitnya ada dibukakan. Nah, jadi bulan Ramadan ini Nabi pintu langit itu membuka Anda. Walaupun diperiksa tidak seteliti memeriksa di hari-hari yang lain. Jangan dia salah paham. Wajar bulan Ramadan itu amal ibadat diterima aja Nabi. Dilaksanakan. Asa tagewi aja, kadang mau asa tagewi. Nah, oleh sebab itu dia ada orang sembahyang tarawih 20 rakaat 5 menit tontong. 5 menit tontong. Belum melihat dia di Facebook. 5 menit tontong. Di Jawa mah, di Jawa. Mau biar asal apa melihat? Melihat kita salah paham kita. Umpamanya, kalau mau ada kesidang hina, bacaannya nang kada buku berwes, baca catatan, dalil je, amin je. Nah itu yang sembahyang. Walaupun bulan Ramadan ini harapan diterima lebih besar, tetap saja kita harus berusaha menjemurkan rukun dan syarat-syaratnya. Dan menggawi harus ikhlas semata-mata karena tahu bahwa bukan hendak minta tambur. Kemudian juga rukun syaratnya dipenuhi. Cuma ninahnya harus jujur sembahyang. Menang kayak yang mematok beres. Ada dia cuma nina sia-sia sembahyang. Nabi ada orang sembahyang. Ya salam dan Nabi salli fa inna kami lam tusalli. Saja Nabi kamu sembahyang karena kamu belum sembahyang. Sembahyang namanya sembahyang tentu salam. Salli di Nabi fa inna kamu tusalli. Sembahyang nanti Nabi kan karena kamu belum sembahyang. Sembahyang belumnya besar. Deguk-deguk himat. Ibana tetap Nabi tersalih dia Nabi Ibrahim kalam tersalih. Sembahyang lagi dia Nabi kan belum sembahyang. Lalu jangan laki-laki tadi, wahai Rasulullah, ini sembahyang yang paling harap nih deh. Katakan dia kata sembahyang
kayak bagaimana sebayang tuh. Kalau Nabi mah belajar, jadi Nabi udah sebayang tuh berdiri bujur-bujur. Jangan berdiri itu bengkokkan. Syarat sembahyang itu berdiri betul. Berdiri bengkokkan, tenang. Menurangnya bengkok, ada bapak, bisa bengkok. Menurangnya anak kawah, jaga tenang. Sebenarnya bengkokkan, tenang. Pinggang sakit. Diri betul. Pinggang sakit. Kenapa? Pinggang saya sakit. Pinggang, nah itu ada sebab gitu. Ada sebab. Jadi harus berdiri betul. Karena bila rokok, tidak temak ninah ujian bilang. Tidak itu harus kayak apa? Kita berdiri asal. Siapa aja orang? Rokok. Tidak Allah ada jadi hurufnya di berdiri sudah sujud. Kada salah sebayangnya. Kada yang tidak, kada anda bilang tidak berarti kembali kepada asal. Tidak balas sendiri. Teman ninah pulang. Tidak itu dia pulang satu teman. Jangan mana, lebih catat sudah bayar pulang ke bongkok. Beliau sujud. Jadi harus sebayang itu harus dipenuhi. Namanya kalau ini dia nantikannya mesti catatan, cepat itu boleh aja. Cuma rukun syaratnya harus dipenuhi. Jadi itu tadi. Jadi harus rukun syaratnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan aja Nabi kami sa'in laisan siarnya illa ju'wal atas. Berapa banyak aja Nabi di bulan Ramadan orang puasa, tapi kan diberikan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa adalah orang puasa. Wakam yang qaim berapa banyak ini Nabi orang sembahyang malam. Ada dan mendapatkan daripada sembahyang malam itu illa sahur kecuali Nabi kategori ujung kategori merah ujung lapar. Kada disebutin apa-apa karena rukun syaratnya menghikal kulit ketiga itu mana? Apa? Kan bisa aja dia minum dari itu kan. Bila imam nenang melihat imam ni kada butuh manina mubarakah. Mubarakah dia lagi so pasti dia jadi. Sujud tu, waktu sujud tu, temak ninah tu, susah temak dia, sekadar baca subhanallah. Iya. Itu temak ninah dah. Kalau bangkit. Nah bangkit sujud tu pula ada langsung berdiri, Ada jangan istirahat antara hanya berdiri. Nah istirahat hanya berdiri itu sunat kita. Sunat. Langsung berdiri itu sahaja. Jangan kan didapat pahala sunat. Langsung berdiri. Padahal jadi itu sunat tuh dapat pahala sunatnya. Namun langsung berdiri sahaja. Karena kan di depan pahala sunat apa? Terdepan. Cuman yang baiknya itu ya tadi duduk santai aja jangan terlalu tergesa-gesa. Apalagi kan sudah tuh ada. Lo kebinaan taliban pinggang atau popo kan macam-macam kan jadi penting dijaga beberapa dari kiranya ini dapat disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian terutama untuk diri pribadi salah dan hilaf serta kekurangannya minta ampun dan maaf
Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.